Ternyata satu buah alpukat sudah bisa memenuhi kebutuhan serat kita setengahnya per hari. Tapi sering banget nih alpukat dianggap tidak sehat dan justru bikin gemuk. Yuk kita bahas makanan apa aja yang ternyata itu menyehatkan, tapi kita sering banget menganggap itu tidak sehat. Hai netizen, siapa nih di sini yang kalian itu justru menghindari makan kuning telur karena kolesterolnya tinggi? Padahal kalau kita sehat dan kita tidak ada masalah kolesterol, makan kuning telur itu justru dianjurkan loh dalam jumlah yang wajar. Perkenalkan, aku Angel dari Eating. Hari ini kita akan coba membahas mengenai makanan yang mungkin selama ini kita kenalnya itu nggak sehat nih, padahal sangat bermanfaat bagi tubuh kita loh. Yang pertama adalah kuning telur. Kuning telur memang memiliki kolesterol dan lemak yang lebih tinggi dibandingkan putih telurnya. Kuning telur juga mengandung kolesterol sebanyak 70 mg, setara dengan kolesterol yang ada di 70 gram daging sapi dan juga 2 potong bakwan. Mengonsumsi kuning telur memang tidak disarankan untuk mereka yang memiliki kolesterol tinggi. Tapi untuk kita yang sehat dan normal, maka mengonsumsi kuning telur ini sangat dianjurkan. Perlu diingat bahwa harus dalam jumlah yang bijak dan wajar. Menurut artikel dari School of Public Health Harvard, diketahui bahwa untuk mereka yang memiliki kolesterol tinggi disarankan hanya mengonsumsi kuning telur sebanyak 2 butir per minggunya. Sedangkan untuk kita yang normal mengonsumsi kuning telur 1 butir per hari disarankan dan justru bisa menurunkan risiko penyakit jantung hingga 14%. Kuning telur mengandung nutrisi seperti lutein yang membantu untuk menjaga kesehatan mata yang umumnya menurun seiring dengan usia. Selain itu, kuning telur juga mengandung tinggi asam folat dan vitamin B12 yang baik untuk kesehatan otak. Jadi, kuning telur walaupun memiliki tinggi kolesterol, tapi juga mengandung vitamin dan mineral yang juga baik untuk kesehatan tubuh. Sehingga kuning telur pun bagus untuk kita konsumsi sehari-hari. Nah, adapun opsi untuk kuning telur yang lebih sehat, bisa menggunakan kuning telur yang berasal dari telur organik. Kenapa? Karena telur organik ini memiliki kandungan kolesterol yang lebih rendah, sebab tidak menggunakan pakan yang mengandung antibiotik maupun suntik hormon. Yang kedua adalah popcorn. Popcorn ini sering sekali disebut sebagai junk food, padahal keliru banget. Popcorn dianggap tidak sehat karena memiliki kandungan gula dan mentega yang tinggi di dalamnya. Biasanya hal itu digunakan untuk memberikan cita rasa pada popcorn. Tapi popcorn itu sendiri yang berasal dari jagung merupakan snack yang sehat. Popcorn memiliki kandungan polifenol yang berasal dari jagung, di mana polifenol merupakan antioksidan yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari radikal bebas. Polifenol juga membantu untuk memperlancar aliran darah dan juga menjaga kesehatan pencernaan kita. Popcorn juga mengandung tinggi serat, di mana hal itu akan membantu sistem pencernaan kita dan juga mencegah penyakit kardiovaskular. Dilansir dari headline, 100 gram popcorn sudah bisa memenuhi kebutuhan serat kita sebanyak 40%. Namun, tidak disarankan untuk mengonsumsi popcorn dengan menambahkan gula atau mentega atau zat manis lainnya yang mengandung tinggi kalori. Kenapa? Karena penambahan 1 sendok makan mentega di dalam popcorn sudah bisa menambahkan 100 kalori. Dan yang ada itu menjadi over calorie. Adapun pilihan yang lebih sehat untuk popcorn ini, kita bisa menggunakan minyak zaitun atau mungkin minyak canola oil, di mana pilihan ini merupakan pilihan yang lebih rendah gula, lemak, dan garam. Bahkan, popcorn saat ini juga tidak hanya terbatas dari bahan baku jagung loh. Sekarang, ada juga loh popcorn yang dari sorghum. Nah, popcorn yang dari sorghum ini tidak hanya tinggi serat dan juga vitamin, tapi juga tinggi protein. Nah, kalau kalian penasaran untuk produk ini itu seperti apa, boleh banget untuk langsung cek Eating Market yang ada di Shopee dan Tokopedia ya. Jadi, sebenarnya yang menyebabkan popcorn itu tidak sehat adalah kandungan gula dan mentega yang umumnya digunakan untuk menambah cita rasa popcorn. Tapi, popcorn itu sendiri ya, baik yang berasal dari jagung maupun sorghum, memiliki kandungan nutrisi yang baik untuk tubuh. Nah, yang ketiga adalah alpukat. Banyak orang menghindari mengonsumsi alpukat karena alpukat ini diinfokan memiliki kandungan lemak yang tinggi. Padahal, kandungan lemak yang ada di dalam alpukat ini justru kandungan lemak sehat yang memang berfungsi bagi tubuh. Selain itu, ada 3 benefit lain yang dimiliki alpukat loh.
Yang pertama adalah alpukat memiliki kandungan nutrisi yang tinggi akan omega 3, kalium, dan juga magnesium. Selanjutnya, alpukat juga memiliki efek yang baik untuk kesehatan tulang nih, dimana dengan mengonsumsi alpukat, kita bisa menurunkan risiko osteoporosis. Karena di dalam satu buah alpukat sudah bisa memenuhi kebutuhan 40% dari vitamin K yang memang dibutuhkan tubuh untuk kesehatan tulang. Dan yang terakhir, bahwa alpukat itu juga baik untuk ibu hamil, dimana alpukat memiliki tinggi asam folat, dan bagi ibu hamil mengonsumsi satu buah alpukat sudah bisa memenuhi kebutuhan asam folat sebanyak 25%. Menurut artikel dari Cleveland Clinic, diketahui bahwa mengonsumsi satu buah alpukat per hari sama baiknya dengan mengonsumsi minyak zaitun ataupun kacang-kacangan. Tetapi kalau kalian sedang defisit kalori, mengonsumsi alpukat itu tidak disarankan karena satu buah alpukat itu mengandung sekitar 240 kalori yang setara dengan 1,5 kaleng minuman soda. Supaya lebih sehat, mengonsumsi alpukat lebih baik tidak menggunakan susu kental manis, gula, ataupun madu yang bisa menambah kalorinya. Cukup untuk mengonsumsinya secara langsung ataupun menggunakan bahan makanan yang lebih sehat dan tinggi serat seperti roti gandum. Nah, bahan yang terakhir adalah coklat. Coklat ini sering banget dihindari karena dibilangnya tidak sehat. Padahal, coklat yang tidak sehat itu dikenal karena coklat yang ada di pasaran itu mengandung kandungan gula yang tinggi. Kandungan gula yang tinggi di dalam coklat digunakan untuk menutupi rasa pahit yang ada di dalam coklat itu. Padahal, coklat itu sendiri memiliki fungsi dan nutrisi yang baik bagi tubuh. Tidak hanya gula, di dalam coklat juga biasanya digunakan susu tinggi lemak untuk membetulkan tekstur dan rasanya. Padahal, coklat aslinya memiliki nutrisi dan juga manfaat yang baik bagi tubuh. Bahkan, dark coklat yang minim pengolahan banyak mengandung antioksidan yang bisa menjaga kesehatan jantung, menurunkan kolesterol, menurunkan tekanan darah. Oh ya, dark coklat itu juga baik loh untuk kesehatan kulit. Jadi, kalau mau makan coklat, cek dulu ya kandungan gula dan lemaknya. Jangan sampai mengonsumsi coklat yang tinggi gula atau tinggi lemak. Konsumsilah coklat yang memang pure coklat. Kenapa? Karena ingat, kita memiliki anjuran untuk mengonsumsi gula maksimal 50 gram per hari atau setara dengan 4 sendok makan. Oh ya, kalian juga ingat ya, harus cek takaran saji dalam mengonsumsi coklat itu. Biasanya, coklat batangan yang berukuran 50 hingga 70 gram memiliki takaran saji sebanyak 2 hingga 3 kali. Artinya, bukan satu kali makan coklat langsung habis. Kita perlu membagi porsinya sebanyak 2 hingga 3 kali loh. Dan kalau kalian mau cari coklat yang enak, yang natural, dan juga yang lokal, boleh banget langsung cek produk coklat-coklat yang dimiliki oleh Eating Market yang ada di Shopee dan Tokopedia ya. Oke Tizen, jadi jangan salah lagi ya terhadap makanan yang mungkin selama ini kita dengar itu tidak menyehatkan. Padahal aslinya, jika kita mengonsumsi secara wajar dan kita tidak memiliki masalah kesehatan yang serius, mengonsumsi bahan makanan tersebut justru dianjurkan untuk kesehatan kita. Kalau kalian mau belanja aneka makanan dan bahan pangan lainnya yang sehat, natural, dan lokal, boleh banget nih kunjungi Eating Market yang ada di Shopee dan Tokopedia kita ya. Kalau kalian punya ide menarik lainnya mengenai diet dan nutrisi, boleh banget untuk langsung tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan kalau kalian merasa video ini bermanfaat, boleh banget dong untuk klik like dan share video ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa untuk subscribe channel Eating dan juga klik tombol loncengnya. See you in the next video. Bye-bye.